Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mengulas sedikit tentang diskusi kita tentang proses legislatif ya. Kalau di minggu kemarin seingat saya kita membahas tentang partisipasi publik, keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan undang-undangan. Artinya masyarakat juga harus mengikuti proses walaupun sistem kenegaraan kita sudah mengambil jalan yaitu keterwakilan yang dilalui oleh partai politik. Tetapi diskusi publik ini juga penting. Kita lihat fenomena terakhir yang terjadi, ada gerakan mahasiswa yang menyuarakan tentang MBG, menyuarakan tentang KDMP, menyuarakan tentang beberapa hal kebijakan pemerintah atau negara yang menurut mereka tidak tepat atau mungkin kurang efisien atau mengakibatkan dinamika politik kehidupan bermasyarakat kita macam-macam. Nah, ada berbagai pendapat seperti itu. Nah, ini salah satu kenapa harus ada terlibatan atau partisipasi publik di dalam proses pembuatan kebijakan walaupun kita sudah punya wakil-wakil rakyat. Mestinya ketika kita ada sesuatu hal yang harus kita selesaikan cukup lalui wakil-wakil kita di DPR, saya kira sebenarnya secara itu sudah benar. Tetapi mungkin karena proses atau keterlambatan atau mungkin respon dari sebuah pemerintah atau partai politik rendah sehingga masyarakat atau mahasiswa turun jalan seperti itu. Oke, itu mungkin dinamika yang barangkali melatar belakangi munculnya gerakan-gerakan massa baik mahasiswa atau masyarakat yang ada. Ada yang pro, ada yang kontra, itu wajar saja. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang representasi partai politik dalam lembaga legislatif. Kita tahu tadi sudah sampaikan bahwa negara kita menganut konsep keterwakilan di dalam proses pengambilan kebijakan melalui partai politik atau kelompok masyarakat yang berbentuk partai politik, sehingga partai politik inilah yang nantinya secara konstitusi bisa membuat sebuah undang-undang, kebijakan dan sebagainya. Maka bisa juga dikatakan bahwa partai politik ini sebagai pilar utama untuk demokrasi yang modern. Dalam negara demokrasi di Indonesia, partai politik ini seharusnya sebagai sarana artikulasi, agregasi kepentingan masyarakat, kemudian dipresentasikan di dalam lembaga legislatif. Artikulasi itu berarti menyerap aspirasi, menerjemahkan apa saja yang menjadi kepentingan kebutuhan masyarakat untuk dimasukkan di agregat. Agregat itu direspon untuk masuk dalam sebuah kebijakan pemerintah atau negara. Nah, ini juga berada di tingkatan pusat atau DPR, atau di daerah atau DPRD, ada DPRD provinsi, ada DPRD kabupaten. Nah, kemudian bagaimana yang dimaksud representasi politik? Artinya bahwa di sini proses di mana individu atau kelompok bertindak atas nama atau untuk kepentingan masyarakat yang diwakilinya dalam proses pengambilan keputusan politik. Menurut Hana, bahwa representasi ini merupakan tindakan yang membuat suara atau opini kepentingan warga negara hadir dalam pemerintahan. Kemarin ada mahasiswa menyuarakan representasi, ini suara rakyat yang mana? Nah, semua orang bisa, ya kita memang juga rakyat, gitu kan? Kita juga rakyat. Kita juga jadi boleh menyuarakannya, tetapi secara konstitusi gak iso misal DPR mahasiswa masuk dalam proses legislasi tidak bisa. Yang bisa itu adalah partai politik yang masuk atau dalam misalnya pemilu kemarin menduduki jabatan menjadi anggota legislasi. Nah, dalam konteks Indonesia, representasi politik ini diwujudkan melalui pemilihan umum. Jadi penjaringannya melalui, jadi
banyak partai yang mengikuti mencalonkan untuk menjadi anggota legislasi atau nanti dalam konstitusi bisa masuk ranah hukum atau konstitusi kita sehingga bisa menjadikan wakil daripada simbol politik itu. Dasar hukum representasi partai politik di Indonesia ini diatur DPR dalam beberapa perundang-undangan, misalnya Undang-Undang 1945. Ini juga mengatur tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Ini juga mengatur tentang bagaimana pelaksanaan pemilu di negara kita. Nomor 2 Tahun 11 ini partai politik. Nah, peraturan tersebut menegaskan bahwa DPRD melalui dilakukan langsung, bebas, jujur, adil, dan masalahnya mungkin realitas seseorang yang menjadi anggota dewan itu tidak benar-benar dia murni aktivis dan sebagainya. Mungkin sekarang ya pemilik modal, dia punya pengetahuan, dia punya ilmu, dia punya tapi nek gak duwe modal ya gak iso dadi dewan. Nah, itu persoalan perjalanan demokrasi kita seperti itu. Tetapi paling tidak mekanisme itu sudah dijalankan melalui jalur pemilihan umum. Nah, partai politik ini mengajukan anggota legislatif Komisi KPU untuk menjalankan seleksi dukungan publik. Ya, jadi ada dukungan masyarakat berupa coblosan itu, atau mungkin kuotanya per orang itu harus berapa, dan seperti itu. Kemudian ada setelah rekrutmen penjaringan melalui pemilih terbentuk, maka partai-partai mana saja yang bisa masuk di partai lembaga legislasi. Kalau ada batas ambang thresholdnya 2,5 atau 3%, kalau kurang dari itu, walaupun mungkin di daerah suaranya banyak, tetapi di pusat nggak ada, gagal untuk menjadi Senayan. Jadi kalau di atas itu baru boleh. Ini menurut undang-undang yang tadi. Kenapa harus seperti itu? Kok gak pokoknya oleh Pak? Enggak, nanti pengelompokannya nggak jelas, nanti warna-warni kakean, akhirnya fraksi-fraksi itu tidak utuh suaranya, tidak jelas. Oke, nah kemudian setelah ada batas waktu, maka minimal ada 10 partai. 10 partai yang masuk ke Senayan atau DPR. Sehingga ketika pembentukan fraksi, koalisi partai itu akan mudah. Nah, nek mosok DPR nek situ, partai ini situ, suaranya ya apa nek voting. Sehingga itu akan mempengaruhi strategi politik di dalam legislasi kita. Nah, ketika mengkoordinasi anggota pembahasan kebijakan, penyaluran aspirasi secara konstituen, itu kalau partai politiknya jelas ini. Dan ini misalnya PSI hanya menang di Kabupaten Mojokerto tok, di provinsi tidak ada, di pusat tidak ada, apakah bisa sinergi dengan pemerintah di atasnya? Misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada keterlibatan alat-alat kelengkapan dewan. Jadi dalam representasi partai politik itu juga tampak melalui keterwakilan anggota dalam komisi-komisi. Komisi itu bagian-bagian, urusan-urusan yang memang ditetapkan. Misalnya Komisi 1, bidang hukum dan politik, luar negeri. Jadi urusannya negara yang ke luar negeri, hubungan luar negeri. Misalnya. Kemudian ada juga badan legislasi. Jadi mereka yang sebagai pansus atau anggota legislatif yang memang ditugaskan untuk merancang undang-undang, membuat RUU atau memfikskan RUU. RUU itu tidak seperti turun kaki umum, ada tahapan-tahapan dalam pembuatan undang-undang. Maka ada istilahnya badan legislasi.
Kemudian di lembaga legislasi itu juga ada namanya Banggar, Badan Anggaran. Jadi mereka-mereka yang konsentrasi perwakilan dari anggota partai politik di bidang anggaran. Ada juga di bidang kehormatan. Jadi kode etiknya anggota dewan itu juga harus ada kelengkapan anggota dewan yang mengawasi. Gak oleh masuk DPR duduk diam langsung rapat pegang HP terus, ya enggak boleh. Oke, selanjutnya yaitu terkait dengan bentuk representasi partai politik. Ada istilah representasi deskriptif. Ini terjadi anggota legislatif memiliki karakteristik yang sama dengan masyarakat yang diwakilkan, ya, seperti jenis kelamin, laki-laki, agama, daerah asal. Ya. Jenis kelamin itu bisa juga perwakilan perempuan, gender, dan sebagainya. Itu. Ada suku, itu. Ada agama, ada asal daerah atau DPD seperti itu. Contohnya kebijakan tentang 30% perempuan dalam pencalonan anggota legislasi. Artinya representasi perempuan harus masuk. Minimal 30%. Jadi dari 10 orang harus ada 2 atau 3 orang yang calon perempuan. Nggak boleh perempuan semua, nggak boleh laki-laki semua. Komposisinya paling tidak 70-30. Jadi 30% harus ada perempuan. Ada representasi substantif, menekankan pada kemampuan anggota legislatif mengajukan kepentingan masyarakat tanpa harus memiliki kesamaan identitas konstituen. Contohnya anggota DPR memperjuangkan kebijakan perlindungan petani dan nelayan. Ada juga representasi partisan, anggota legislatif bertindak berdasarkan ideologi, program, garis partai politik yang mengurusnya. Nah, dalam sistem partai Indonesia, bentuk representasi ini sangat dominan karena anggota DPR dan DPRD terikat pada disiplin partai politik masing-masing atau fraksinya masing-masing. Anda ingat nggak Bambang Pacul mengatakan apa? Korea itu semua takut pada ketumnya misalnya. Artinya pada kebijakan. Kalau anggota legislatif kok nyelempang dari kebijakan partai, ya bisa di PA ya. Misalnya contoh hari ini kasus di pemerintah Kota Malang misalnya. DPR menyatakan membekukan, menutup semua MBG dan KDMP misalnya. Sing partai Gerindra ya gak wani rek. Ya, si dadi bedil ya apa kon. Iki pemimpin partai kita yang kok malah Anda. Nah, itu besar. Kemudian terkait dengan fungsi representasi partai politik. Fungsinya apa? Partai politik itu melalui anggota DPR itu menyusun undang-undang, menyusun peraturan daerah, dan itu fungsi legislasi. Tetapi paling tidak ada kepentingan-kepentingan yang barangkali berbeda antara kepentingan partai A, partai B, dan sebagainya, itu bisa juga beda. Ada fungsi anggaran. Jadi partai politik itu juga punya kepentingan untuk menetapkan kebijakan anggaran-anggaran. Mungkin ada kelompok masyarakat butuh anggaran pengembangan, peningkatan ekonomi dan sebagainya. Ada rapat pengawasan. Rapat pengawasan ini bisa dilakukan untuk mengawasi kinerja eksekutif. Kalau di pusat mungkin mengawasi presiden, menteri dan jajarannya. Kalau di daerah bisa gubernur sama jajarannya, di pemerintah kota itu bisa bupati, wali kota dan jajarannya, bisa rapat kerja, bisa rapat interpelasi, bisa hak angket, bisa hak menanyakan pendapat. Itu salah satu fungsi pengawasan dari anggota legislasi. Ada juga fungsi penyaluran aspirasi. Penyaluran aspirasi biasanya dewan melakukan reses dengan anggota dewan. Ada kunjungan kerja, ada sidak, ada laporan masyarakat yang harus tindak lanjuti seperti itu. Jadi DPR itu ya gak duduk diam ngono rek, nyantai ndak. Ya bisa juga turun ke lapangan. Nah,
Permasalahan-permasalahan tentang representasi partai politik ini biasanya ada dominasi partai politik tertentu, partai pemenang pemilu, walaupun sejarah reformasi kita tidak pernah menemui partai politik menang di atas 30%, paling 25%, 16%, jadi nggak bisa dominasi. Kalau zaman Orde Baru 80% dikuasai oleh Golkar. Nah, kemudian juga ada oligarki partai. Nah, ada oligarki partai itu berarti ya benar partainya akeh, tetapi hanya beberapa orang yang bisa mencengkram partai politik. Oligarki ini kadang itu gak mikir partai. Partai opo ae sing penting kon kepengin nyalono tak bandani, tapi setelah jadi dia harus punya kendali di dalam kebijakan-kebijakannya. Rendahnya akuntabilitas, ada politik uang, money politik, ini yang menjadi representasinya tidak jelas. Ada keterwakilan kelompok minoritas, ini juga. Lah usaha-usaha apa yang bisa meningkatkan representasi masyarakat atau partai politik? Ya memperkuat demokrasi internal partai politik. Misalnya kayak PSI, dia menyatakan nanti semua calon yang menjadi anggota dewan harus menyuarakan undang-undang perampasan aset korupsi. Kalau itu tidak tersampaikan di lembaga legislasi, di internal partai akan menjalankan seperti itu. Atau bisa juga misalnya PDIP, semua kader PDIP jangan menjadi bos MBG. Nah, karena kita nggak sepakat dengan, bisa juga seperti itu. Ada mendorong transparansi, akuntansi, dan legislasi, memperkuat keterwakilan perempuan di dalam kelompok rentan. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, representasi partai politik DPR ini merupakan elemen penting di dalam sistem demokrasi. Jadi melalui mekanisme pemilu, harapannya Anda benar-benar terwakili. Betul ya. Jadi partai politik itu punya mandat dari masyarakat, amanah masyarakat, bukan mereka mengkai penggawaian, mengkai pekerjaan kayak. Urusan sakjane anggota DPR itu sudah selesai dengan urusan dirinya, ekonomi ini keluarganya wis mapan, wis kabur, wis cukup lah. Dia butuh pengabdian di masyarakat. Seharusnya seperti itu. Sehingga bisa melaksanakan fungsi-fungsi anggota legislasi secara benar. Sehingga dominasi elit partai politik, rendahnya akuntabilitas, politik uang ini bisa ditekan kalau seperti itu. Maka diperlukan penguatan kelembagaan partai politik, peningkatan kualitas kader. Peningkatan kualitas kader itu ya seharusnya partai politik nek wis mari pemilu itu ya ini ki ono pendidikan kader. Ya, pendidikan politik, buku mahasiswa pemerintahan, bukan mahasiswa fisik yang mendidik, tetapi partai politik itu memberikan sosialisasi, memberikan pembelajaran bagi kader-kader politik yang nanti menjadi penerus bagi penerus sebelumnya. Sehingga partai itu bisa berjalan dengan benar, demokrasi bisa berjalan dengan benar, sehingga kepentingan rakyat benar-benar tercermin dari kelompok-kelompok atau partai politik yang ada. Saya kira itu yang menjadi kesimpulan, ya. Cukup ya. Ada pertanyaan?